Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Cerita sebelumnya, Andika ketahuan tengah menggodai Ningrum sang tabib padepokan silat Trisula Kembar oleh Soma. Bagaimana selanjutnya? Yuk lanjut ke Pendekar Slebor Lembah Akhirat bagian 7. Siang memanggang bulat-bulat kota Praja, membuat debu jalan menjadi amat ringan. Hingga tatkala angin bertiup, debu-debu itu berterbangan menjengkelkan. Matahari memang bersinar terik, tapi biarpun begitu, kota Praja tetaplah ramai. Terlebih lagi, siang itu ada acara yang banyak mengundang minat orang di sekitarnya. Soma yang kebetulan pergi ke kota Praja bersama Andika untuk menjual kelebihan jagung dan belanja beberapa keperluan, tidak luput dari rasa ingin tahu. Mereka bergegas mempercepat lari kuda yang menarik pedati. "Ada apa ya, Kang?" tanya Andika ketika pedati yang dikendarai kini sudah kosong, melewati sebuah kerumunan yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah panggung. "Nampaknya ada pertandingan silat," jawab Soma menduga-duga. Setahu Soma, jika ada panggung besar di kota Praja seperti itu, biasanya akan ada pertunjukan kesenian rakyat atau pertandingan silat. "Kita nonton dulu ya, Kang," ajak Andika sambil menatap kakak seperguruannya. Bagaimana ya?" Soma ragu-ragu. Dia agak khawatir Ki Sanca nanti menegurnya kalau pulang terlambat. "Jangan terlalu lama berpergi seperti itu, Kang," usik Andika pada pemuda kekar yang saat itu mengenakan pakaian lurik, sehingga nampak seperti rakyat biasa. "Kan perlu juga melihat perkembangan dunia persilatan." Gaya Andika yang selalu tampak so tahu itu seringkali membuat Soma geleng-geleng kepala. Apalagi keras kepalanya. "Kalau Ki Sanca nanti mengomeli kita, biar aku yang tanggung jawab," desak Andika kemudian. Baik. Soma pun menyerah. Kalau Soma tidak menuruti keinginannya, bisa-bisa di sepanjang perjalanan pulang, anak kecil itu terus saja nyerocos. Mereka pun menjalankan pedati ke sudut dekat kedai makan, tidak jauh dari panggung itu. Sebentar kemudian, pedati itu ditambatkan di situ. Dalam hati Soma, setelah mereka cukup puas melihat keramaian itu, barulah akan mencari bahan keperluan sehari-hari. "Ingat, jangan coba macam-macam," pesan Soma tatkala mereka turun dari pedati. Andika hanya mengancukan satu ibu jarinya seraya mencibir. Seakan-akan dia meyakinkan Soma agar tak perlu khawatir dengan dirinya. Kerumunan orang makin padat saat mereka telah bergabung. Banyak dari mereka yang hadir berpakaian seperti layaknya orang persilatan. Beberapa orang menyandang pedang, sebagian lain ada yang membawa tombak, golok, keris, dan toya. Tampaknya dugaan Soma ada benarnya.
Mereka pasti berkumpul untuk ikut dalam pertandingan silat di atas panggung besar di depan sana. Tiba-tiba Andika menunjuk seorang pendekar wanita dengan rambut berkepang kuda. Pedang besar yang tidak sesuai dengan tubuhnya tampak tersandang di punggungnya. Cantik, namun terlihat judes. "Lebih cantik mana dia dengan Nini Ningrum?" tanya Andika usil. Lantas saja Soma menepak jari tangan Andika. Dan seketika pemuda tanggung itu menekuk wajahnya yang menukik itu, makin menukik. "Kenapa Kang Soma selalu saja gusar kalau aku bicara soal Nini Ningrum?" "Hus, bukan begitu. Jarimu yang menunjuk-nunjuk seenaknya itu bisa bikin perkara." "Oh, jadi bukan." "Sudah diam. Apa mulutmu bisa kaku kalau tidak bicara agak lama?" Hehehehe. Andika menggerak-gerakkan kedua alisnya, menggoda Soma. "Jadi, apa maumu?" tanya Soma. "Kakang belum jawab pertanyaanku tadi." "Apa? Kakang cemburu bukan?" "Astaga, jadi kau masih meributkan masalah kemarin pagi itu?" Andika tersenyum nakal seraya mengangguk mantap. "Kemarin aku melarangmu mengganggu Nini Ningrum karena dia lebih tua darimu, bodoh. Kau harus hormat kepadanya," dengus Somat. "Ah, syukurlah kalau begitu." "Apa maksudmu tidak apa-apa?" Kembali mereka mengarahkan pandangan ke atas panggung. Tampak seseorang naik ke atasnya, membacakan sebuah pariwara. "Saudara-saudara, Kisanak dan Nisanak, Tuan Cokro Adi sebagai saudagar kaya membutuhkan seorang pendekar yang mampu melindungi dirinya sekaligus keluarga dan hartanya. Maka untuk itulah panggung ini disediakan agar para pendekar yang berminat menjadi pengawal bayaran Tuan Cokro Adi dapat memperlihatkan ketangguhan ilmu kedikjayaannya. 2 orang yang tak terkalahkan akan berhak dipilih Tuan Cokro Adi," kata orang itu lantang. Begitu orang itu selesai membacakan pariwara, menyusul seorang bertampang kasar dan membawa sebilah kapak naik ke atas panggung. Dia orang pertama yang berminat. Untuk beberapa saat, dia berdiri angkuh, seakan-akan menunggu orang yang ingin menantangnya. Tak lama kemudian, seorang laki-laki bertubuh kurus, kering, naik ke atas panggung. Tubuhnya amat berlawanan dengan orang yang membawa kapak. Dengan pakaian merah-merah yang agak kebesaran, kakinya melangkah menuju panggung. Dari sorot matanya, orang akan segera tahu kalau ilmu kesaktiannya tidak bisa dipandang remeh. "Bayu Ganda," kata laki-laki kurus itu segera memperkenalkan diri, seraya membungkuk hormat pada laki-laki yang membawa kapak. "Orang-orang menjuluki aku si jari iblis." Mendadak saja terdengar riuh kecil di sana-sini. Memang, julukan jari iblis untuk kalangan persilatan tidak asing lagi. Dia pendekar aneh, karena sikapnya amat santun kepada orang lain, namun dalam urusan bunuh-membunuh, tak pernah ada satu lawan pun yang disisakan. Dia bekerja untuk siapa saja yang bisa membayarnya mahal. Hahaha. Jadi ini orang yang berjuluk jari iblis itu. Seluruh orang bertampang kasar di hadapannya. Rupanya hari ini si kapak setan beruntung dapat menjajal kebolehanmu, Ki Bayu Ganda. Silakan Kisanak,
"Mari kita mulai," ujar jari iblis. Kini pertandingan siap dimulai. Masing-masing memasang kuda-kudanya dengan mantap. Gaungan kapak besar yang diputar-putar orang bertampang kasar yang mengaku berjuluk kapak setan sesekali terdengar. Selangkah demi selangkah mereka menjajaki panggung, mencari peluang yang tepat untuk memulai serangan. Hiat! Si kapak setan mulai menyerang dengan kapaknya yang berdesing membelah udara, menuju dua kaki kurus jari iblis. Namun serangan itu dielakkan dengan mudah oleh jari iblis, dengan sedikit bergeser ke belakang. Lantas sebelah kakinya secepat angin topan membabat kepala kapak setan yang merendah. Jem! Mau tak mau, si kapak setan terpaksa menjatuhkan diri ke permukaan panggung dan secepatnya berguling menjauh. Kini dia bangkit kembali. Tapi sebelum kuda-kudanya mantap benar, jari iblis melepaskan serangan bertubi-tubi dengan dua jari menegang bagai mata pedang ke arah bagian-bagian tubuh yang mematikan. Namun sampai sejauh itu kapak setan masih mampu menghindarinya. Belum sampai 15 jurus berlalu, satu kelebatan tangan jari iblis bergerak cepat ke arah ulu hati. Tapi dengan cepat pula kapak setan memapaknya dengan punggung tangan. Plak! Sungguh di luar dugaan. Justru tenaga dorongan yang kuat ketika memapak itu dimanfaatkan jari iblis untuk memutar tubuhnya sambil mengelebatkan jari tangannya. Begitu cepatnya sehingga tak bisa dihindari lagi oleh si kapak setan. Maka slap! Si kapak setan kontan menjerit memilukan ketika jari tangan lawan menembus lehernya seperti menembus pelepah pisang. Matanya kontan mendelik ngeri. Dan begitu jari iblis mencabut jarinya dari leher, darah memuncrat memerciki panggung. Penonton seketika berseru ngeri. Dalam pertandingan semacam itu, mestinya tidak perlu sampai mati. Karena pertandingan ini semata-mata hanya untuk menentukan orang yang bakal menjadi pengawal Tuan Cokro Adi. Namun rupanya jari iblis memang tidak pernah berniat memberi keringanan pada siapapun yang berurusan dengannya. Jari iblis segera menjura memberi hormat kepada para hadirin. Wajahnya dingin, sedikit pun tidak memperlihatkan penyesalan. "Aku benci ini," geram Soma. Lalu diajaknya Andika untuk pergi dari situ. "Kemana, Kang? Pertandingan belum selesai," kata Andika enggan. "Aku muak melihat pembunuhan yang hanya karena uang seperti tadi," jelas Soma. "Kalau begitu, Kang Soma harus naik ke panggung untuk menghentikan si kurus jelek itu agar tidak membunuh penantang yang lain," ujar Andika tanpa tendeng aling-aling. Andika sepertinya tidak takut kalau perkataan sampai ke telinga jari iblis. "Apa kau sudah gila? Aku jelas bukan tandingan orang itu. Bahkan kemampuannya mungkin beberapa tingkat di atas guru kita sendiri," sentak Soma. Belum lagi Soma sempat menarik keluar Andika dari kerumunan, kembali terdengar jeritan menggiriskan dari atas panggung. Rupanya seorang lagi menemui kematian di tangan jari iblis, dan Soma makin tidak betah untuk tetap di sana. Agak kasar dan tergesa ditariknya tangan Andika. "Hei, berhenti!" bentak seseorang di antara kerumunan. Soma menoleh bingung. Rasanya
dia tidak berbuat suatu kesalahan. Lalu, kenapa orang itu menyuruh berhenti dengan nada kasar seperti itu? Astaga, mendadak Soma menyadari kebrengsekan Andika. "Copet!" teriak orang yang membentak tadi. Tak salah lagi, ini pasti akal Andika. Dengan membuat kericuhan di tengah-tengah kerumunan, maka perhatian pengunjung akan beralih dari panggung. Hasilnya, kekejaman yang dilakukan jari iblis akan terhenti, entah untuk berapa lama. "Lari, Andika, lari!" seru Soma seraya menarik kuat-kuat pergelangan tangan yang dipegangnya. Sekali lagi, Soma terkejut bukan main. Ternyata yang ditariknya bukan lagi tangan Andika, melainkan tangan seorang laki-laki tua. Soma hanya bisa mendengus kesal. Rupanya pada saat dia terpana barusan, anak kecil itu sempat menukar tangannya dengan tangan seorang aki yang kebetulan berada di dekatnya. Tentu orang tua keriput itu mengamuk sejadi-jadinya. Bibirnya yang sudah berlipat keriput seperti kain lusuh menyeburkan makian pedas tepat di depan hidung Soma. Bahkan makian orang tua di depannya juga disertai gerimis kecil yang terlontar dari mulutnya. Dengan bibir tersenyum kecut, Soma mengusap wajahnya yang hampir basah oleh air ludah. Naas sekali nasibnya hari ini. Setelah itu, Soma tersadar pada keadaan Andika. Kemana bocah itu sekarang? "Andika!" teriak Soma kelimpungan. Sungguh mati, Soma begitu khawatir terhadap pemuda tanggung itu. Entah kenapa, selama anak itu dikenalnya, dia seperti memiliki seorang adik yang patut mendapatkan perhatian. Namun, orang yang diteriaki tidak terlihat batang hidungnya. Kerumunan orang begitu banyak. Bagaimana mungkin mudah untuk mencari? "Andika, di mana kau?" Sementara di satu kerumunan lain terjadi kekacauan. Beberapa orang berlari ke sana kemari di antara keramaian, mengejar seorang pemuda tanggung yang menjarak kantung-kantung uang milik mereka. Jelas anak itu adalah Andika. "Hei, berhenti kau pencopet! Kuremukan batok kepalamu, dasar bocah! Tangkap, tangkap!" Terdengar teriakan-teriakan korban jarahan tangan Andika yang melengking geram. "Jangan hanya teriak-teriak, kejar aku! Kalau kalian bisa, manusia kentut yang bermuka kentut, berjidat kentut, berdengkul kentut, pokoknya semuanya kentut!" balas Andika tanpa rasa takut sedikit pun sambil berlari terbirit-birit. Selincah kerahutan, Andika menelusup di antara kerumunan orang. Berkali-kali orang yang mengejarnya nyaris dapat menjambret bajunya, tapi selalu luput. Sampai akhirnya Andika terkurung dengan tubuh merapat di pinggir panggung. Orang-orang yang mengejarnya makin dekat dengan wajah disarati kekalapan. Mata mereka terlihat nyalang bagai ingin menelan Andika hidup-hidup. Selangkah demi selangkah, mereka mendekat dengan tangan terentang, takut kalau buruannya lolos lagi. Andika yakin kalau sudah tidak bisa lagi meloloskan diri, kecuali dengan satu cara, naik ke panggung pertandingan. Tubuhnya yang kurus itu pun cepat melompat ke atas panggung setinggi bahu. Jelek! Manis sekali Andika mendaratkan kakinya di atas panggung. Keluh Andika membuang napas. Memang sampai di situ, orang-orang yang mengejarnya tidak lagi berani mendekati. Tentu saja, mereka takut disangka menjadi penantang jari iblis yang kejam menggiriskan. Dan 7 orang yang berpakaian perlente itu hanya menatapnya kebodoh-bodohan. Siapa yang sudi jadi makanan empuk jari-jari tangan si jari iblis? Sementara Andika hanya merayapi mereka dengan tatapan mata. Senyum mengejeknya yang khas tersembul.
Bukan itu saja, dia malah melambaikan tangan sehingga menimbulkan kejengkelan di hati pengejarnya. Kau penantang berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara berat di belakang. Andika terkesiap. Darahnya serasa berhenti mengalir. Wajahnya kontan pucat. Gila. Sungguh tidak pernah disangka akan sejauh ini. Maka sambil menelan ludah susah payah, Andika berbalik. Tampaklah seraut wajah menyeringai buas. Andika ingin menjelaskan segera pada Ki Bayuganda alias si jari iblis kalau dia bukan penantang. Bahkan niat saja pun tidak. Sementara pengunjung mulai berseru kaget. Suara-suara gumaman mulai terdengar seperti sekumpulan lebah. Mereka memandang Andika dengan mata yang sulit dijelaskan. Mungkin merasa heran, mungkin merasa terpanah, atau mungkin merasa salah lihat. Apa anak itu sudah gila? Kata salah seorang. Apa anak itu sudah bosan makan nasi? Seloro yang lain. Astaga, semudah itu sudah menjadi pendekar dan berani pula menantang jari iblis. Cek 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 cek. Itu anak konyol yang berlagak sakti atau anak sakti yang berlagak konyol ya? Sementara itu, Andika berusaha mengucapkan kata-kata yang terasa terganjal di tenggorokan. Lidahnya pun jadi keluh. Dicobanya menggerakkan bibir, namun hanya sepotong-sepotong yang terucap. Bu, aduh mak, gagap Andika. Jari iblis sudah menjurah hormat sebagai isyarat kalau sudah siap untuk memulai pertandingan. Sementara di kejauhan sana, Soma nyaris seperti orang gila. Dia ingin menerobos masuk, menghampiri panggung dan menjelaskan duduk persoalannya kepada jari iblis. Tapi orang-orang yang begitu kepengin tahu kejadian di atas panggung membuat kerumunan jadi padat dan sulit ditembus. Andika, turun! Teriak Soma kalang kabut. Sedangkan Ki Bayuganda pun mulai menyusun langkah perlahan. Bagaimana nasib Andika selanjutnya? Apakah dia sanggup menghadapi jari iblis? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Hanya di Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.